Masjid Baitul Muhim atau Darul Muhim, Baitul Muhim, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan, dipertemukan di dalam majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis semulia-mulianya majelis, paling mulianya majelis yang ada di atas muka bumi adalah majelis ilmu. Orang-orang yang berada di dalamnya pastinya adalah orang-orang yang dipilih, yang sekaligus diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita berada di tempat semulia-mulianya tempat di atas muka bumi, yaitu Baitullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua daripada hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mudah-mudahan Allah taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufik, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu beribadah, selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah, majelis ilmu, majelis yang sebenarnya majelis yang di dalamnya penuh dengan tuntunan, penuh dengan tuntunan dan panduan. Karena majelis ilmu satu-satunya majelis yang ada di atas muka bumi yang pertama yang dinamakan dengan taman syurga Allah Ta'ala. Majelis ilmu adalah salah satu daripada taman syurga Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi. Yang pertama adalah taman syurga yang ada di Masjid Nabi di Madinah, Raudhah min Riyadhil Jannah. Yang kedua adalah majelis ilmu di mana saja berada di atas muka bumi. Berdasarkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Faida marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kamu melewati, melalui yaitu riyadil jannah, taman syurga, masuklah, bergabunglah bersama mereka-mereka yang berada di dalam taman syurga. Qila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa ya Rasulullah yang dinamakan dengan riyadul jannah? Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hilaqudz dzikr. Di dalam riwayat dikatakan bahwasanya taman syurga tersebut adalah yaitu di mana orang-orang yang berkumpul di dalamnya yaitu membaca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dibaca di dalamnya zikir-zikir, ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Majelis ilmu yang kedua, satu-satunya majelis yang dihadiri di dalamnya malaikat-malaikat Allah. Kira-kira ada yang meragukan bahwasanya di sebelah kiri kanan kita, di majelis kita dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah? Ada yang meragukan? Ada yang tidak percaya? Sekilas mungkin
belum sampai ilmunya, apalagi nggak mungkin kita bisa melihatnya, karena tidak mungkin malaikat akan menampakkan. Tapi wajib setiap dari kita untuk meyakininya, karena yang menginformasikan adalah bukan manusia. Wahyu yang datang dari Allah Ta'ala, bahwasanya majelis ilmu dipenuhi di dalamnya yaitu dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis yang lain tidak ada dan tidak akan dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah, dan tidak ada satupun wahyu, riwayat, hadis yang sahih yang menjelaskan tentang itu. Tapi majelis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang disabdakan oleh beliau adalah nilainya wahyu yang datang dari Allah Ta'ala. Beliau bersabda, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah, dia berhenti, tidak berterbang, tidak terbang meletakkan sayapnya, ikut hadir bersama para orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Apa sebabnya? Karena mereka ridho, karena mereka memberikan spirit, semangat para talibul ilm, orang-orang yang belajar, orang-orang yang datang ke majelis ilmu untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Berarti orang-orang yang ada di dalamnya, selain berada di dalam taman syurga, yang dibaca, yang disebutkan, yang dipelajari di dalamnya akan mendatangkan ridha Allah, dan orang-orang yang berada di dalamnya akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain akan ada rahmat, ada ketentraman, ada kedamaian di dalamnya, dan orang-orang yang hadir di dalamnya selain mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, nama-namanya akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi sebenarnya yang lainnya daripada manfaat, keutamaan, kelebihan daripada majelis ilmu. Yang terakhir, yang mungkin ini benar-benar akan memberikan sebuah motivasi pada kita, mudah-mudahan di waktu yang akan datang dan yang selanjutnya, setiap dari kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ikut hadir bersama di majelis ilmu, karena orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan mengantarkan ending mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar, yang melangkah menuju ke majelis ilmu, subhanallah, untuk mencari ilmu, pada akhirnya Allah Ta'ala akan bukakan baginya kemudahan, pintu-pintu yang akan mengantarkan dia ke dalam syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang benar-benar kita diberi semangat, diberikan kekuatan, dimudahkan, diringankan langkah kita untuk menuju ke majelis ilmu, karena dari majelis ilmu yang nantinya akan mengantarkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Tema kita, materi kita pada malam hari ini pastinya juga tidak keluar daripada materi tentang ilmu. Karena tujuan kita menuju ke majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu. Ilmu yang mana? Yang pastinya adalah ilmu yang sumbernya yang tepat, yang benar, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, yang murni, yang datang daripada agama, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak keluar daripada jalur qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah akan mempertanyakan
sesuatu yang sumbernya datangnya dari wahyu. Tidak mungkin. Karena menjadi sebuah konsekuensi setiap dari kita dituntut di dalam yaitu berhadapan dengan wahyu adalah tunduk patuh taat. Ketika diseru kepada qala Allah, qala Rasul, sami'na wa ata'na. Siap, laksanakan. Karena wahyu sumbernya yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala pastinya sepakat tidak ada satupun seorang muslim muslimah yang akan keluar daripada kesepakatan, konsekuensi, tujuan Allah Ta'ala menciptakan mereka. Apa tujuannya Allah Ta'ala menciptakan kita? Tujuannya untuk apa Allah Ta'ala menciptakan kita? Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak ada yang lain. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi prinsip yang ada di dalam ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah, sekaligus di dalam ibadahnya dituntut yaitu benar-benar memurnikan ibadah hanya iyyaka na'bud, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah seorang hamba pastinya tidak mungkin tanpa melalui jalur yaitu seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan, mengajak dan mengajarkan umat bagaimana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah yang menjadi konsekuensi tuntutan setiap hamba Allah Ta'ala tidak akan tepat ibadah tersebut sebelum melalui yaitu pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini prinsip yang ada di dalam ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga setiap muslim dan muslimah setelah memahami tentang prinsip yang dasar ini, yang fundamental ini, untuk bisa lebih memahami seutuhnya tentang ibadah tadi, berarti kita harus kenal, kita harus paham yang mana yang dinamakan ibadah. Yang mana yang dinamakan ibadah nih? Apa kira-kira yang dinamakan ibadah? Ada yang tahu definisinya? Apa itu ibadah? Secara bahasa, al-ibadah adalah berarti al-khudu'. Ibadah secara bahasa artinya adalah khudu', yaitu yang berarti menunjukkan ekspresi ketundukan yang totalitas. Itu ibadah. Menundukkan diri, itu makna ibadah secara bahasa. Secara bahasa al-ibadah bimakna al-khudu' wal-inqiyad. Al-khudu' wal-inqiyad. Tetapi di dalam istilah ada makna yang lebih spesifik pastinya, dan ini yang nantinya akan bisa lebih memberikan selektif, memilah mana ibadah yang sebenarnya, yang masuk di dalam kategori hakikat daripada
sebuah ibadah. Dijelaskan bahwasanya para ulama memberikan beberapa definisi tentang ibadah di dalam terminologinya. Di antaranya, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah melalui lisan para rasulnya. Taat kepada Allah dengan perintah Allah sesuai yang disampaikan oleh rasulnya. Makna yang lain, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah yang paling tinggi. Ini makna yang lain. Makna yang berikutnya, dan ini yang nampaknya lebih tepat karena lebih komprehensif definisinya, bahwasanya ibadah adalah ismun jami'un. Dia sifatnya komprehensif. Ibadah memiliki makna definisi yang sifatnya adalah komprehensif. Kullun minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina lima yuhibbuhu Allah wa yarda. Ini dia maknanya, bahwasanya ibadah itu adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang sifatnya adalah perkataan, perbuatan yang zahir, yang batin, dengan syarat segala sesuatunya di sana ada cinta dan ridho Allah, dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Itulah ibadah, dari baik yang sifatnya perkataan, perbuatan yang zahir ataupun juga yang batin, dengan syarat yang prinsip ibadah tersebut adalah dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini yang menjadi batasan yang sangat prinsip di dalam kategori definisi yang syamil tadi. Sehingga ibadah terbagi di dalam beberapa, yaitu kategori secara definisi yang tadi. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah yang namanya badan. Berarti di sana ada ibadah yang zahir, ada ibadah yang batin. Apa contohnya? Di antara daripada yaitu ibadah hati, lisan dan juga anggota badan, seperti misalnya rasa takut, khauf, harapan, raja, cinta, menggantungkan diri, raghbah dan juga rahbah, adalah ibadahnya apa? Ada takut, ada harapan, ada cinta, ada berserah diri. Itu ibadah hati. Karena sifatnya tidak kelihatan, tidak nampak, tapi itu adalah sebagai bentuk ekspresi daripada hati. Takut, khawatir, penuh harapan, kemudian ada rasa cinta, berserah diri. Itu semuanya amalnya hati atau ibadahnya hati. Ibadahnya hati. Rasa takut, kemudian harapan, semuanya ketika semua itu diridhoi dan dicintai oleh Allah Ta'ala, kategorinya ibadah. Kategorinya adalah ibadah. Selama cinta tadi, rasa takut, rasa berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala yang akan mendatangkan ridho dan cintanya, berarti itu adalah ibadah. Ibadah hati yang dinamakan dengan ibadah hati. Sedangkan kalimat yang kita ucapkan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya, salawat, istighfar, itu ibadahnya apa? Ibadahnya lisan. Subhanallah. Dengan catatan yang keluar daripada lisan tadi, daripada zikir dan doa, adalah kembali kepada prinsip bahwasanya dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika yang keluar dari lisan adalah dibenci dan dimurkai oleh Allah Ta'ala, bukan ibadah, berarti malah sebagai bentuk maksiat, pelanggaran.
karena tidak mendatangkan ridho dan cinta Allah, tapi mendatangkan murka Allah. Sehingga bagaimana untuk setiap daripada lisan kita, kita kemas, kita arahkan untuk selalu di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga yang keluar dari lisan kita hanyalah dengan berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar setiap yang keluar dari lisan kita ada nilai ibadahnya. Tutur kata yang kita sampaikan dengan penuh adab, dengan sopan santun, dengan mengatakan yang dengan lembut dan seterusnya, ketika di sana mendatangkan ridha dan cinta Allah, dikategorikan ibadah. Sifatnya umum dan luas. Termasuk yang sifatnya yaitu di dalam ibadah yang dari lisan, kaitannya juga bisa bergabung antara lisan dengan hati. Pastinya akan punya nilai ibadah yang lebih besar, karena seseorang ketika berzikir kepada Allah, ketika menyebut nama-nama Allah, memuji-muji Allah, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia benar-benar mantap di dalam hatinya. Berarti ada dua daripada, yaitu ibadah lisan sekaligus ibadah hati. Sedangkan sholat, zakat, haji dan juga yang lainnya adalah pastinya ibadah yang kembali kepada badaniyah, kembali kepada badan. Walaupun daripada setiap ibadah badaniyah itu pun juga dituntut harus ada kolerasi antara fisik badan yang kita lakukan, juga dituntut untuk bisa sejalan dengan yang ada di dalam hati kita. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan, yaitu macam-macam daripada ibadah. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia, sehingga dengan macam-macam ibadah yang tadi yang dilakukan oleh beberapa anggota tubuh daripada kita, baik yang sifatnya secara spesifik khusus, yang sebagian menamakan dengan ibadah mahdhah seperti sholat, zakat dan yang lainnya, atau ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah yang dia lebih luas, yang masuk di dalam kategori definisi tadi. Dan itulah yang menjadi tujuan utama penciptaan manusia dan jin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan hikmah di balik penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Ini menjadi sebuah tuntutan di dalam ibadah. Setelah kita yaitu dituntut untuk beribadah, ibadah yang mana yang masuk tadi dalam definisi, kemudian apa yang menjadi target utama daripada ibadah, yaitu memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi mereka lah yang membutuhkannya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, menjalankan konsekuensi, bukan berarti Allah Ta'ala butuh daripada amal kita, butuh daripada yang namanya ibadah kita, tidak ada. Malah dibalik daripada ibadah tersebut adalah sebagai bukti bahwasanya kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beranggapan, dan itu tidak benar pastinya, ketika kita beribadah kepada Allah sebagai bentuk konsekuensi penciptaan kita, bahwasanya Allah Ta'ala butuh dengan kita, butuh dengan ibadah kita. Kalla, tidak ada. Mereka lah yang sebenarnya, kita lah yang sebenarnya yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketergantungan mereka kepada Allah Ta'ala, maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah Ta'ala, berarti pada dasarnya kerugian
celaka, bahkan sebagai bentuk kesombongan seorang hamba ketika dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya adalah meninggalkan secara totalitas di dalam beribadah kepada Allah taala, atau yang kedua yang termasuk dia itu tidak beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada selain Allah. Dua-duanya sama. Totalitas meninggalkan ibadah, yang kedua beribadah tapi kepada selain Allah. Konsekuensinya dua-duanya akan mendatangkan ancaman murka Allah Ta'ala sebagai bentuk arogansi yang dilakukan oleh seorang hamba. Na'udzubillah min dalik. Barang siapa yang beribadah kepadanya tetapi dengan selain apa yang disyariatkan, ini dia. Kalau yang tadi dengan totalitas tidak beribadah, tidak menjalankan perintah Allah, seruan panggilan adzan tidak diindahkan, tidak menjalankan yang namanya sholat 5 waktu, puasa dan juga amal-amal tuntutan yang lain tidak dijalankan. Atau yang kedua, dia menjalankan ibadah tetapi tidak sesuai dengan syariat, tuntunan, panduan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beribadah kepadanya tetapi dengan selain apa yang disyariatkan, maka ia pastinya adalah yaitu di dalam peribadatannya selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kategorinya adalah mengada-ngada di dalam ibadah, buat-buat di dalam beribadah, bermodifikasi di dalam beribadah, tidak kembali kepada tuntunan yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkan, maka ia adalah orang mukmin yang benar-benar mentauhidkan Allah. Karena konsekuensinya sebenarnya di dalam tuntutan 2 kalimat syahadat, di dalam 2 kalimat syahadat yang kita ikrarkan, di sana sekaligus akan menunjukkan daripada yaitu konsekuensi kita selaku hamba Allah Ta'ala. Ada yang bisa bantu sharing? Coba kira-kira apa sebenarnya hakikat daripada 2 kalimat syahadat? Kalau terjemahannya pastinya setiap dari kita pasti sudah hafal. Tapi apa dibalik hakikat 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan? Karena ini sangat benar-benar kolerasi dengan yang namanya yaitu materi kita pada malam hari ini. Tuntutan konsekuensi daripada 2 kalimat syahadat sekaligus sebagai bukti daripada yaitu konsekuensi kita selaku hamba Allah Ta'ala. Silakan, ada yang mau berbagi, silakan. Mau sharing? Apa yang kita ketahui selama ini tentang 2 kalimat syahadat? Fadhal, silakan mungkin. Fadhal, silakan, fadhal akhi. Apa yang antum tahu kira-kira apa? Apa yang ada di balik 2 kalimat syahadat itu? Naam? Keluarkan, kayaknya punya nih, ada sesuatu mau dikeluarin. Turunin nggak apa-apa maskernya, turunin maskernya nggak apa-apa. Karena ini juga kami ingin coba mengajak bapak-bapak khususnya untuk coba kita apa istilahnya ya, urung rembuk misalnya, atau mungkin melihat situasi kondisi yang ada. Pada dasarnya alhamdulillah sampai hari ini kami ikutin kabar setiap hari perkembangan PPKM di DKI, semakin terus ada kelonggaran-kelonggaran. Alhamdulillah, usaha upaya dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat membuahkan hasil yang luar biasa, subhanallah, memberikan harapan yang insya Allah yaitu kebaikan buat umat, buat rakyat. Alhamdulillah, sehingga kondisi ini menjadi salah satu bahan untuk kita mengevaluasi kembali tentang pemakaian masker kita, khususnya ketika di dalam ibadah sholat.
Apalagi sudah dijanjikan oleh pemerintah dalam waktu dekat akan segera diumumkan perubahan dari pandemi ke endemi. Ketika sudah endemi dan sekarang sudah masuk di sana, kita tidak boleh menutup wajah ketika dalam sholat, tidak dibenarkan. Karena sudah bukan toleransi, bukan darurat lagi. Karena sudah menyalahi tuntunan di dalam sholat. Ini juga perlu kita coba evaluasi, kita ikutin perkembangan yang ada, dan kami sudah praktekkan di beberapa tempat, di tempat-tempat kajian kami sampaikan untuk waktu sholat ketika menggunakan masker diturunkan. Selesai sholat mau masuk masjid silahkan kembali dengan menggunakan masker. Tapi bagi mereka yang mungkin ada sakit, flu, batuk dan seterusnya, mungkin masih tetap digunakan. Karena kita alhamdulillah ini sebuah keberhasilan usaha pemerintah dan kesabaran kita membuahkan hasil. Alhamdulillah. Kita pun juga respon dengan yaitu kembali kepada hukum asal untuk bisa yaitu memposisikan yang lebih tepat. Kita kembali kepada makna hakikat daripada dua kalimat syahadat. Di dalam hakikat daripada dua kalimat syahadat, disinilah yang menjadi prinsip kita, menjadi pegangan kita. Karena kalau kita bicara dengan hakikat dua kalimat syahadat sangat banyak dan luas, tak akan cukup waktu pastinya. Tapi yang kami ingin sampaikan yang berkaitan dengan materi kita tentang pilar-pilar ibadah, bahwasanya di dalam makna hakikat daripada dua kalimat syahadat, itulah yang menjadi konsekuensi tuntutan kita di dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana konsekuensinya? Di dalam makna kalimat syahadat at-tauhid yang pertama, maknanya adalah bahwasanya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, kalimat syahadat Rasul, bahwasanya kita tidak beribadah kecuali yang datang dari panduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada hakikat dua kalimat syahadat. Karena agama ini datangnya dari Allah, kita dituntut untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Disampaikan kepada Rasul, dan Rasul yang lebih tahu, lebih paham, dan beliaulah yang mengajarkan dan menyampaikan kepada kita tentang ibadah yang sebenarnya yang datangnya dari Allah. Sehingga tidak ada jalan bagi kita untuk kembali kepada dua hakikat ini. Hakikat daripada dua kalimat syahadat, tidak beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak beribadah kecuali yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam kalimat syahadat yang pertama yang kita ucapkan artinya la ma'budu bihaq illallah, tidak ada yang kita ibadahi yang hak kecuali Allah. Makna syahadat Rasul yang kita ucapkan la matbu'a bihaq illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita jadikan panduan, panutan, imam, cermin, toladan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala kecuali melalui pintunya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kita sudah berikrar bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita selaku hambanya yang kita ikutin siapa? Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita mengikuti yang lain, berarti kan dipertanyakan. Padahal kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan generasi yang direkomended oleh beliau, yang dididik, yang dibekalin ilmu oleh beliau dan mendapatkan legitimasi dari Allah Ta'ala untuk meneruskan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan kepada generasi berikutnya yang kemudian oleh para ulama dikumpulkan di dalam sebuah disiplin ilmu, dan dari merekalah kita masuk menuju kepada as-sahabah yang mengantarkan kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pilar-pilar di dalam ibadah, sesungguhnya ibadah itu berlandaskan kepada tiga pilar. Ini lebih spesifik. Kalau tadi frame secara umum di dalam ibadah dan juga hakikat daripada dua kalimat syahadat. Kita masuk kepada yang lebih spesifik. Ketika kita beribadah,
Apa yang harus kita tegakkan sehingga diberi nama pilar tiang, agar benar-benar ketika kita beribadah pilar-pilarnya, tiang-tiangnya berdiri tegak seperti yang dituntut di dalam hakikat ibadah itu sendiri. Di dalam pilar ibadah ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah cinta. Subhanallah. Yang kedua al-khawf, takut. Yang ketiga roja, harapan. Cinta, takut, dan harapan. Bagaimana gambarannya? Ini menjadi sebuah pilar daripada sebuah ibadah. Rasa cinta harus dibarengi dengan rasa rendah diri, sedangkan takut harus dibarengi dengan rasa yaitu harapan. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur daripada pilar-pilar yang tadi. Karena orang mukmin pastinya adalah mencintai. Mencintai siapa? Yang menjadi tujuan di dalam ibadah kita. Yang kita ibadahi. Siapa yang kita ibadahi? Allah. Tidak ada yang lain. Sehingga konsekuensinya seorang mukmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai. Yaitu orang mukmin pastinya adalah mencintai Allah. Karena dengan cinta kepada Allah akan mendatangkan yaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita dengarkan adzan, nanti setelah adzan kita lanjutkan beberapa poin yang terkait insyaallah. Fadhil, silakan muadzin. Bismillah. Kita lanjutkan kembali tentang tiga pilar tadi yang menjadi prinsip tegaknya sebuah ibadah. Karena cinta, karena rasa takut, dan juga penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga-tiganya harus benar-benar terwujud di dalam nilai ibadah seorang hamba. Karena ketika salah satu berdiri sendiri dengan tidak ada pilar yang lain, pastinya dipertanyakan nilai ibadahnya. Sekaligus dipertanyakan tentang status orangnya. Karena orang mukmin yang muwahhid, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar mentauhidkan Allah, benar-benar memurnikan hanya beribadah kepada Allah taala, ketika di dalam beribadah dia pasti akan mewujudkan tiga daripada pilar ini. Gambarannya yang mungkin lebih real, bagaimana setiap dari kita ketika di dalam menjalankan ibadah bukan dengan sekedar hanya menggugurkan waktu, bukan dengan apalagi yang namanya ikut-ikutan, tapi benar-benar karena dorongan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dorongan bagaimana kita ingin benar-benar memanfaatkan di dalam ibadah tersebut untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, berserah diri kepada Allah Ta'ala, memohon minta kepada Allah Ta'ala, dan seterusnya. Karena ada rasa cinta, tidak merasa berat, tidak merasa yang namanya karena dorongan ini, karena itu, karena dan seterusnya. Apalagi dengan hanya sekedar meramaikan, misalnya kayak seperti di bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang kadang-kadang ketika masuk bulan Ramadan, Masya Allah, di awal malam Ramadan kira-kira sepi apa rame? Subhanallah. Kita jumpain hampir nggak ada masjid yang kosong, sepi atau kurang atau nggak penuh, hampir tidak ada. Subhanallah. Tapi apakah mereka semua yang berada di dalam, yang menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala benar-benar karena dorongan cinta, atau cuman karena ikut-ikutan, atau cuman meramaikan, bikin menu-menuin masjid doang?
Ini yang akan membedakan nilai ibadah daripada setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena ketika dorongan cinta, dia tidak melihat waktu, tidak melihat tempat, masa, dan juga dia pun akan selalu benar-benar membuktikan, yaitu seruan yang datang dari Allah. Dia akan benar-benar merealisasikan ibadah kepada Allah Ta'ala benar-benar karena cinta kepada Allah. Contoh yang lebih real lagi, ketika ada seruan panggilan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap hari 5 waktu, yaitu panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana kira-kira respon kita ketika kita mendengar kalimat Allahu Akbar, padahal di waktu itu, di detik itu, yang akbar hanyalah Allah, yang akbar hanyalah Allah. Tapi bagaimana dengan kita masing-masing? Akankah benar-benar di waktu tersebut kita akan benar-benar membuktikan cinta kita kepada Allah, bahwasanya yang akbar pada waktu itu hanyalah Allah? Apapun yang ada dengan kita, apapun aktivitas yang kita lakukan, kita pastinya akan mengutamakan yang akbar. Inilah bukti cinta. Di sini yang menjadi sebuah konsekuensi yang akan membuahkan nilai ibadah seseorang berbeda dengan sekedar cuman menggugurkan waktu, sekedar cuman ikut-ikutan dan seterusnya. Dengan kita bisa memahami pilar sebuah ibadah, yang pertama dan yang utama adalah karena dorongan cinta dari kita. Contoh yang lain, setiap kali kita keluar jalan di mana dan seterusnya, dan ketika kita beraktivitas dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, subhanallah, yang selalu kita tunggu dan yang selalu menjadi program schedule kita awal, kita nanti sholat di mana kalau lagi di jalan, subhanallah. Apakah kita nanti bisa sholat berjamaah? Subhanallah. Udah jam berapa nih? Kita mau sholat, subhanallah. Apa sebabnya? Karena cinta seorang hamba untuk memanfaatkan waktu tersebut, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena dorongan cinta, ingin berjumpa, ingin memanfaatkan waktu dengan sang kekasih. Karena cinta, subhanallah. Karena dorongan cinta, bukan dengan sekedar yang namanya yaitu menggugurkan waktu, apalagi dengan asal jadi ibadah. Pastinya itulah yang akan membedakan daripada nilai ibadah satu dengan yang lainnya di antara kita. Otomatis juga implementasi efek dampak daripada ibadah yang kita lakukan akan terbukti di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam interaksinya, di dalam kehidupan dan seterusnya. Karena ibadah pasti akan memberikan dampak di dalam sosok seorang manusia ketika di dalam ibadahnya benar-benar dia menegakkan pilar-pilar ibadah tadi. Subhanallah. Orang-orang yang menunjukkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala karena dorongan rasa cinta, subhanallah, pasti akan membuahkan yaitu pilar yang berikutnya, khawatir, takut ibadahnya tidak diterima, khawatir apa yang sudah dia usahakan tidak mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi dengan sebuah ada harapan yang ada sebuah harapan yang juga akan muncul berikutnya karena dia sudah berusaha, karena dia sudah berjalan di atas tuntunan, dia sudah berjalan di atas panduan di dalam pilar-pilar yang tadi. Yang terakhir adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhusnudzon kepada Allah Ta'ala akan memberikan pahala dan akan menerima daripada ibadahnya. Tapi kalau cuman ibadah dengan begitu saja, subhanallah, kita mengikuti tuntunan, kembali kepada panduan, sudah menegakkan yang namanya pilar-pilar ibadah saja, kita masih ada khawatir, masih ada takut ibadah kita tidak diterima, tidak dapat pahala. Mungkin secara yang namanya yaitu aktivitas kita jalankan,
Tapi apa ada di balik daripada amal tersebut mendapatkan nilai dari Allah Ta'ala? Wallahu a'lam. Karena tidak ada satupun daripada hamba Allah, sekalipun para nabi dan rasul, di dalam ibadahnya yaitu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Apalagi ibadah tersebut tidak pasti akan menjamin masuknya seorang hamba Allah Ta'ala ke dalam syurganya. Tidak ada. Pernah ketika kita beribadah lalu langsung dapat jawaban, misalnya dapat respon, sholat maghrib Anda diterima? Ada? Subhanallah. Dan tidak ada dan tidak mungkin. Subhanallah. Karena itulah yang menjadi sebuah motivasi yang ada pada setiap dari kita, bagaimana ketika kita di dalam beribadah untuk bisa benar-benar kembali kepada rangkaian-rangkaian yang menjadi konsekuensi daripada ibadah tadi. Memahami hakikat kehidupan kita di dunia, memahami tentang ibadah itu sendiri, kemudian hakikat daripada ibadah, dan juga pilar-pilar ibadah yang harus berdiri tegak pada setiap ibadah yang kita lakukan. Itu juga masih kita kembalikan kepada Allah. Kita masih berdoa, mohon di dalam salah satu doa yang rutin setiap pagi kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri berdoa rutin di setiap pagi, mohon setiap pagi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bersih, yang thayyib, yang terakhir amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak ada jaminan amal pasti diterima, tidak ada. Yang terakhir daripada poin yang berkaitan dengan yaitu ibadah tadi, selain pilar juga di dalam ibadah dituntut ada prinsip yang kembali kepada pondasi daripada setiap ibadah. Dan ini yang tadi yang kami sebutkan di dalam hakikat daripada dua kalimat syahadat, bahwasanya sebuah ibadah akan berdiri tegak dengan pilar-pilar, dengan pondasi yang prinsip yang mendasar, bahwasanya setiap ibadah diperlukan ikhlas hanya kepada Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap ibadah dibutuhkan pondasi yang berikutnya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya ibadah tidak akan bisa benar-benar berdiri kokoh bagaikan bangunan yang kuat kecuali dengan 3 pilar dan 2 pondasi tadi, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, mungkin kami sampaikan global saja karena masih panjang sebenarnya. Silahkan kalau mungkin ada yang perlu didiskusikan, dipertanyakan, falyatafaddal. Mungkin nanti akan bisa lebih mengeksplor daripada beberapa makna yang kembali kepada pilar ibadah. Falyatafaddal, silahkan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada, monggo silahkan Pak. Fadhil, silakan Akhina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari pilar-pilar ibadah, cinta, khauf dan roja dan sahabat. Yang saya ingin tanyakan, apabila dalam perjalanan hidup ini kan kita ibadah itu dalam hati kita, walaupun kita cinta ibadah kita, terkadang ada rasa futur. Ya. Nah, itu bagaimana untuk kita mengembalikan ke 3 pilar pondasi tersebut? Baik. Nah, jazakallah khair, bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Kodratnya seorang manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Bahkan menjadi salah satu daripada definisi yang ada di dalam definisi al-iman,
Selain dia berikrar dengan lisan, memantapkan di dalam hati, dibuktikan dengan yaitu amal anggota badan, kemudian kode etik daripada iman itu dia akan bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini sekaligus menunjukkan kepada kode etik seorang manusia. Di dalam perjalanannya gak mungkin lempeng terus kayak jalan tol. Subhanallah. Jalannya kadang-kadang ada turunan, naik lagi, semangat gitu kan. Subhanallah. Jalannya di luar tol, kadang belok-belok, belok kiri, kanan, kadang lurus dan seterusnya. Ini kode etik seorang manusia. Karena kita seorang manusia tidak akan terlepas daripada yang namanya yaitu nafsu sendiri yang ada pada jiwa setiap manusia yang lebih cenderung kepada kejelekan. Yang kedua, di sisi lain ada qarin, ada syaitan yang dia selalu kolaborasi dengan nafsu bagaimana menjerumuskan seorang manusia. Naudzubillah min dzalik. Sehingga ketika kita dalam kondisi-kondisi yang sedang menurun seperti itu, pastinya kita jangan lengah. Dan kita jangan sampai terbawa. Jangan sampai terbawa. Segeralah kita bangkit. Segeralah kita lawan daripada yaitu kendalikan hawa nafsu kita dan kita kalahkan syaitan yang ada pada jiwa kita, yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan ketaatan amal soleh kepada Allah taala, selain juga berdoa. Dan yang paling penting, yang paling utama yang akan bisa benar-benar membuahkan tadi yaitu amal yang lebih besar dan semangat baru dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Karena ilmu yang kita dapat akan membuahkan amal. Karena amal yang datang daripada ilmu, inilah amal yang akan memberikan efek kepada tingkat keimanan seseorang. Karena kalau amal bukan datangnya dari ilmu, dia akan kecil, bahkan bisa sampai dikategorikan tidak akan bisa memberikan perubahan terhadap tingkatan semangat keimanan seseorang. Karena di dalam amal butuh ilmu, butuh ilmu. Amal yang datang daripada ilmu akan memberikan dampak kepada keimanan seseorang. Wallahu a'lam. Betul, silakan Mas. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Semoga Allah menjaga Ustaz sama keluarga senantiasa. Amin, amin. Jazakallah khair. Masih terkait khauf dan roja. Jika khauf terlalu mendominasi dalam diri itu kan dikhawatirkan benar menjerumuskan kita dalam akidah putus asa karena mata Allah. Iya. Sedangkan kalau roja kan bisa menghilangkan rasa takut kita kepada Allah. Kira-kira bagaimana kiat-kiatnya untuk menjaga keseimbangan antara keduanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, naam, jazakallah khair, bagus sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya khususnya dan juga buat kita semua. Di dalam memposisikan, menyeimbangkan antara tiga pilar tadi itu, yaitu pastinya yang pertama kita pahami lebih jauh tentang pilar-pilar yang tadi. Itu poin yang pertama, dan ini yang insya Allah akan lebih mengarahkan kepada kita untuk mewujudkan tiga pilar tadi itu dengan tepat dan juga porsinya bisa sama. Porsinya bisa sama. Karena tidak dibenarkan seseorang ketika dia beribadah hanya dengan rasa cinta. Tidak benar. Karena ini termasuk daripada golongan yaitu orang-orang zindiq namanya. Hanya beribadah kepada Allah Ta'ala hanya dengan cinta. Dia tidak takut dan juga tidak berharap kepada Allah Ta'ala. Termasuk juga orang-orang yang hanya beribadah karena yaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini juga tidak dibenarkan. Sebagaimana orang-orang yang juga beribadah kepada Allah Ta'ala hanya dengan berharap saja, tapi tidak ada rasa cinta dan juga tidak ada rasa takut. Sehingga kita ketika mewujudkan tiga pilar yang tadi itu, yaitu dengan dibarengin ikhtiar ibadah, dengan menjalankan sebuah ibadah, dan ibadahnya yang kembali tadi kepada prinsip tadi, yang kembali kepada prinsip. Karena dengan ibadah yang tepat, yang kembali kepada dua prinsip, dua pondasi tadi,
yang akan menjadi tegaknya berdirinya sebuah ibadah, dan itu yang akan nanti mengantarkan kepada kita untuk tepat di dalam rasa takut dan khawatir, karena dengan usaha upaya yang kita lakukan, di sanalah yang akan mengantarkan kita rasa khawatir, karena kita sudah berusaha, sudah berusaha. Dengan usaha kita, di sana juga akan membuahkan yaitu husnudzon. Raja itu juga bisa dikategorikan sebagai bentuk husnudzon, yaitu berharap, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala dengan usaha, dengan upaya kita yang sudah berjalan di atas panduan tuntunan. Allah Ta'ala akan memberikan pahala, akan memberikan nilai terhadap ibadah kita. Jadi masing-masing daripada setiap porsi, setiap pilar tadi itu benar-benar diwujudkan di dalam porsi yang sama, tidak ada yang tidak berlebih-lebihan. Cinta tidak berlebih-lebihan dalam artian hanya cinta, dan juga takut yang akan menghadirkan pesimis, ini juga tidak benar. Apalagi dengan yaitu yang namanya roja, dengan harapan yang penuh yang akan membuahkan pede, bangga diri, ujub dengan ibadah yang dia lakukan, padahal tidak ada jaminan setiap dari kita akan mendapatkan qabul, diterima daripada ibadah kita sebelum kita memberikan porsi masing-masing daripada 3 pilar tadi itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan qabul, menerima daripada setiap ibadah, usaha yang kita lakukan, dengan pastinya juga kita iringi dengan doa, dengan doa mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Taib, mudah-mudahan cukup insyaallah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, walaupun agak global mungkin dan juga singkat. Insyaallah mudah-mudahan bisa diterima dan juga mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah bisa menjadi panduan, menjadi tuntunan, wawasan buat kita dan juga buat diri kami khususnya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua insyaallah. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah daripada diri kami mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.